sulit seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita sudah di dalam Tuhan, segala sesuatunya kita bisa melakukan. Teringat saya dulu waktu COVID luar biasa tentangnya dulu kasih. Dimana saya kata gereja menyumbang sembako kepada semua anggota gereja. Baru ada kasih. Ketika Tuhan mengingatkan kita bahwa ini ada penyakit yang sudah seluruh dunia, mengingatkan supaya seluruh umatnya mempunyai kembali bangkit kasih seperti itu. Sekarang dan ini kasihnya lagi, ada COVID. Gak ada lagi yang menyumbang sembako kepada orang yang kurang mampu atau yang sudah kena COVID, gak ada lagi. Nah, kita jangan menunggu ada lagi dari Tuhan mengingatkan kita. Tapi bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, marilah kita saling mendukung. Di sini katakan berarti mereka ini mendukung pelayanan daripada Petrus, mendukung pelayanan daripada si Petrus. Kenapa? Karena mereka pada saat itu adalah hanya 3.000 jiwa yang sudah mengerti akan firman Tuhan, dan semakin lama semakin mereka bertambah jumlahnya. Kenapa? Karena ada kesehatan, ada satu sepikir, ada setia sekata, apa yang dirasakan oleh orang lain kita juga turut merasakan, apa yang dirasakan oleh teman kita juga ikut merasakan. Itulah yang dikatakan saling mendukung, saling mendoakan, dan saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan Imam Ayuni yang bilang dijuallah harta kalian itu bagi-bagikan sama orang, enggak. Tapi yang saya jelaskan di sini, kita tidak salah kalau kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Tak usah dulu kita berikan apa sesuatu kepadanya, tetapi kalau ada kesusahannya, ada masalah yang dialaminya, mari kita tampil. Bagaimana tampil kita ke depan? Paling tidak kita doakan dia. Kita dukung lagi dalam doa. Itu juga jadi berkat. Bukan mesti jadi berkat itu hanya harus menyumbang sesuatu, hanya harus memberikan uang, tidak. Kadang-kala kita sekarang kalau ada orang dalam kesusahan, ketawa kita di dalam penderitaan. Ini kita berbahagia, Tuhan gak ada di antara yang seperti itu. Tapi orang-orang sana yang ada seperti itu, kalau ada kesusahan temannya, malah dia menceritakan kesana kemari. Di sini tidak. Hidup jemaat yang mula-mula bukan seperti itu. Mereka bersatu, mereka berdoa bersama. Kalau ada makanan dari rumah dibawa dan duduk bersama, berdoa bersama, menikmati bersama, mengasihi satu dengan yang lain. Saya rasa sekarang dan saya lihat juga di mana-mana gereja kasih itu sudah dini. Kita tidak tahu kenapa kasih sudah dini. Iman juga sudah mulai pudar, iman juga sudah mulai kendor. Tadi kami majelis cerita-cerita seperti itu. Kenapa ya sekarang ya? Gereja kita semakin lama semakin ada jemaatnya. Padahal di gereja KBP enggak juga kesana. Di sini enggak juga kemana manusianya sekarang. Iman sudah mulai kendor, bukan seperti jemaat yang pertama. Mari kita bangkitkan iman kita kembali. Seluruh mata dia yang ada di Binjai dan sekitarnya. Mari kita tingkatkan lagi kasih kita antara satu dengan yang lain. Mari kita kompak antara satu dengan yang lain. Apa yang dirasakan teman kita, mari kita menganggap bahwa itu adalah beban kita. Ini bukan berarti, ini bukan organisasi besar, ini persaudaraan ini. Persaudaraan Margagia, sehati dan saudara kita ini. Saudara kita ini. Nah, jadi oleh sebab itu, marilah kita melakukan hal ini. Marilah kita bersatu. Marilah kita mengikat persaudaraan yang kuat. Di Mazmur 33 di Kesal 33 dikatakan, alangkah baiknya dan indahnya ketika kita diam rukun. Dan apa janji? Apa janji? Ada damai sejahtera, ada sukacita.
bahwasanya ada kerukunan di dalam STM kita ini. Bukan berarti ini adalah organisasi besar, bukan, ini persaudaraan. Jadi kalau ada kerukunan, ada damai sejahtera, di mana ada damai di situ ada sukacita, di mana ada damai di situ ada kekompakan, di mana ada damai di situ ada persatuan yang kental, yang indah. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, yang sempat bilang itu maka dia ya STM apa itu? STM Omega. Yang bisa manukan